Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu tentang dinastikin dan dinastihan. Sini saya Nia Nur Laila, NPM 202171037 akan mempresentasikan tentang dinastikin. Dinastikin berdiri tahun 221 sebelum Masehi. Kerajaan Qin yang terbentuk kemudian menguasai wilayah di sekitar Shanxi milik dinasti Zhou. Dinasti ini berusia pendek, namun terkenal karena telah meletakkan dasar-dasar kekaisaran yang selama 2000 tahun diteruskan oleh dinasti-dinasti berikutnya. Dinasti Qin merupakan dinasti pertama yang dapat mempersatukan beragam suku bangsa di Tiongkok ke dalam entitas tunggal nasional Tiongkok. Di bawah pimpinan Raja Yingzheng, yang kemudian dikenal sebagai Qin Shi Huang atau Qin Shi Huang, melakukan agresi militer untuk mempersatukan Tiongkok terhadap kerajaan-kerajaan di dinasti Zhou, agar bisa berada di bawah satu pemerintahan. Pada masa itu, puluhan negara besar kecil saling bermusuhan, dan sering terjadi peperangan untuk mendapatkan wilayah dan pengaruh kekuasaan. Sehingga masa tersebut disebut zaman negara-negara berperang. Dengan keberhasilannya dalam menyatukan Tiongkok, dinasti Qin sulit ditembus oleh bangsa luar. Terlebih dengan kecerdasan strategi militer dan kondisi geografis Tiongkok kuno yang dikelilingi sungai besar, bukit, dan gurun, membuat negeri di sekitar takut pada dinasti Qin yang sulit dikalahkan. Setelah mempersatukan Tiongkok, Raja Xingyan menciptakan gelar Huangdi, yang secara harfiah berarti penguasa dan kaisar yang tak tertandingi. Dan Raja Yingzheng sendiri digelari Shi Huangdi, yang berarti kaisar pertama, karena ia merasa lebih berjasa daripada 3 penguasa dan 5 kaisar dari Tiongkok kuno. Dinasti Qin menganut ajaran dari Shangyang, yaitu ajaran legalisme atau Fajia, yang mana dikatakan bahwa pemerintah harus diperintah dengan keras, menekankan pada pelaksanaan hukum sebagai landasan untuk membangun negara dengan tegas. Tegas di sini bukan berarti memerintah dengan kekerasan dan penindasan atau teror yang bisa membuat rakyat takut, tapi tegas dalam artian pelaksanaan undang-undang yang tak pandang bulu, undang-undang yang tak memihak pada bangsawan, tidak tumpul atas dan tajam ke bawah dalam pelaksanaannya. Ajaran ini pun menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia itu jahat, sehingga harus diperintah dengan tegas. Pemerintahan di bawah Raja Yingzheng memusatkan kekuasaan di tangan kaisar dalam menetapkan kebijakan, sehingga para menteri hanya memiliki hak untuk memberikan pandangan dan nasihat kepada kaisar, namun tidak bisa ikut memutuskan kebijakan mana yang harus dipilih. Dalam satu Perdana Menteri terdapat 2 wakil Perdana Menteri yang ditugaskan sebagai pelaksana militer dan pemeriksa atau kontrol pemerintahan, sementara satu Perdana Menteri ini menjalankan pemerintahan. Dalam pemerintahan pusat terdapat 3 menteri utama dan 9 menteri biasa. Selain menetapkan kebijakan pemerintahannya, dinasti Qin juga menetapkan kebijakan sosial, pencatatan rumah tangga yang pertama di Tiongkok. Kebijakan lain pun diambil, seperti hal bentuk bahasa tulis yang distandarkan dan juga sistem penulisan tangan yang mudah digunakan. Kebijakan tersebut diambil karena terjadi kekacauan bahasa sebelum penyatuan, dan sistem penulisan yang membingungkan dengan sejumlah variasi bentuk,
untuk kata yang sama. Kebijakan yang ditetapkan ini memiliki peran penting ketika menggiatkan pertukaran budaya di seluruh negeri. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Yeni Mariani dengan NPM terakhir 034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinasti Han Barat. Dinasti Han merupakan satu dari 3 dinasti yang berpengaruh di Tiongkok sepanjang sejarahnya. Dinasti Han didirikan oleh Liu Bang, seorang petani yang memenangkan perang saudara dengan saingannya yaitu Xiang Yu. Liu Bang mengambil gelar kaisar atas desakan para pengikutnya dan dikenal secara anumerta dengan nama Kaisar Gaozu. Dinasti Han merupakan salah satu dinasti terkuat di Tiongkok, dan karena pengaruhnya yang besar, etnis-etnis mayoritas di Tiongkok sekarang ini menyebut mereka orang Han, meskipun mungkin nenek moyang mereka bukan dari etnis Han. Zaman kekuasaan dinasti Han dibagi menjadi 3 periode, yaitu dinasti Han Barat yang berkuasa pada 206 sebelum Masehi sampai 9 Masehi, dan dinasti Han Timur yang berkuasa pada tahun 23 Masehi sampai 220 Masehi. Kekuasaan Han Barat dan Han Timur ini terpisahkan oleh periode pendek dinasti Qin pada 9 sampai 23 Masehi. Pada permulaan dinasti Han Barat atau dikenal dengan dinasti Han awal, kekaisaran Han dibagi menjadi daerah-daerah yang secara langsung dikendalikan secara terpusat, termasuk wilayah ibu kotanya sendiri, yaitu yang berdiri di bagian barat yang mencakup sepertiga wilayah kekaisaran. Di sebelah utara Tiongkok, kepala suku Xiongnu, yaitu Mo Duchanyu, berhasil menaklukkan suku-suku lain yang berada di bagian timur stepa Eurasia. Pada akhir masa pemerintahannya, ia menguasai Manchuria, Mongolia, dan cekungan Tarim, serta menundukkan lebih dari 20 negara di sebelah timur Samarkand. Kaisar Gaozu merasa resah dengan banyaknya senjata besi buatan Han yang diperdagangkan kepada Xiongnu di sepanjang perbatasan utara, dan ia memberlakukan embargo perdagangan terhadap mereka. Sebagai balasannya, Xiongnu menyerbu wilayah yang sekarang merupakan provinsi Shanxi, dan kemudian mereka mengalahkan Han di Baideng pada tahun 200 sebelum Masehi. Setelah berlangsungnya beberapa perundingan, pada tahun 198 sebelum Masehi tercetuslah perjanjian Heqin, di mana isi perjanjian tersebut menjadikan para pemimpin Xiongnu dan Han sebagai mitra dengan kedudukan yang setara, dengan menikahkan putri Han dengan pemimpin Xiongnu. Namun Han dipaksa untuk memberikan banyak upeti seperti pakaian sutra, makanan, dan minuman anggur untuk Xiongnu. Walaupun upeti telah dibayarkan dan Lao Shangchanyu serta Kaisar Wen berunding untuk membuka kembali pasar perbatasan, banyak bawahan dari Shangchanyu yang memilih untuk tidak menepati perjanjian. Mereka secara berkala menyerbu wilayah Han di sebelah selatan tembok besar untuk memperoleh barang-barang tambahan. Dalam sebuah konferensi istana yang diselenggarakan oleh Kaisar Wu pada tahun 135 sebelum Masehi, para menteri bersepakat untuk mempertahankan perjanjian Heqin. Kaisar Wu menerima keputusan ini meskipun serangan dari Xiongnu terus berlanjut. Namun akhirnya pada tahun 119 sebelum Masehi, dalam pertempuran Mobei, Panglima Han Huokubing dan Wei Qing berhasil membuat penguasa Xiongnu terpaksa melarikan diri ke wilayah sebelah utara Gurun Gobi. Pada masa pemerintahan Wu, pasukan terus menang melawan Xiongnu. Pemimpin Xiongnu yaitu Hu Hanye Chanyu akhirnya tunduk kepada Han sebagai pembayar upeti pada tahun 51 sebelum Masehi. Sebelum Han memperluas wilayah ke Asia Tengah, Tiongkok sudah menjalin hubungan dengan banyak peradaban di sekitarnya melalui perjalanan diplomat Zhang Qian dari tahun 139 sampai 125 sebelum Masehi. Zhang bertemu dengan negara Dayuan, Kangju, dan Daxia. Ia juga menghimpun informasi tentang Sendu, yaitu lembah sungai Indus di India Utara, dan Ansi, Kekaisaran Parthia. Semua negara ini akhirnya menerima para utusan Han. Hubungan ini menandai awal dari jaringan perdagangan jalur sutra yang menjangkau hingga Kekaisaran Romawi. Melalui jalur ini, barang-barang Han seperti sutra dapat menjangkau Roma.
Begitu pula barang-barang Romawi seperti barang kaca yang diperdagangkan hingga ke Tiongkok. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Rahmat, NPM terakhir 029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Han Timur. Han Timur atau juga dikenal dengan sebutan Han Akhir secara resmi dimulai pada 5 Agustus tahun 25. Setelah anggota klaim kekaisaran lama menjadi kaisar lagi, pemerintahan dinasti Han berlanjut di ibu kota baru, yakni di Luoyang. Kaisar pertama dinasti Han Timur yakni Kaisar Guangwu, memerintah tahun 25 sampai 57 Masehi. Dinasti Han Timur dimulai ketika seorang anggota klan dinasti Han, Liu Xiu, berkuasa. Dia bergelar Kaisar Guangwu selama masa pemerintahannya. Ketika mencapai usia dewasa, Liu Xiu berkeliling ke berbagai daerah untuk memadamkan berbagai pemberontakan. Selama masa pemerintahan yang panjang, dia berhasil mengalahkan si Alis Merah. Yang dimaksud dengan si Alis Merah yakni adalah suatu dari dua gerakan pemberontakan petani besar melawan pemerintahan dinasti Qin di bawah pimpinan Wang Mang. Yang lainnya adalah Lulin. Gerakan tersebut dinamai demikian karena para pemberontaknya mewarnai alis-alis mereka dengan cat merah. Pada tahun 27 Masehi, dan segera mengkonsolidasikan kekuasaannya di kekaisaran. Dia mengalahkan serangan pasukan Goguryeo atau kerajaan Korea yang terletak di bagian utara dan tengah semenanjung Korea, dan di bagian selatan dan tengah Manchuria. Pada tahun 30 Masehi, di perbatasan timur laut Cina, dan memadamkan pemberontakan di Vietnam Utara pada tahun 43 Masehi. Dia juga mengalahkan suku Xiongnu pada tahun 50 Masehi. Dia dikenal sebagai jenderal yang pandai dan tidak memerintah dengan gaya tangan besi. Kaisar Guangwu memerintah selama 32 tahun, yakni 25 sampai 57 Masehi, sebelum digantikan oleh putranya yakni Liu Zhuang atau Kaisar Ming. Yang kedua ialah Kaisar Xian, pemerintah tahun 1900 sampai 220 Masehi. Selama 2 dekade terakhir, ada banyak pertumpahan darah di istana kekaisaran. Pada tahun 1194 terjadi kelaparan hebat karena wabah belalang. Pada tahun 194 terjadi kelaparan hebat karena wabah belalang. Pada tahun 195, Kaisar Xian mencari perlindungan pada seorang penguasa kerajaan Wei yang bernama Cao Cao. Kaisar tinggal di Sungchang yang merupakan salah satu kota yang berada di wilayah Wei. Cao Cao memerintah atas nama kaisar dan memiliki jabatan sebagai panglima tertinggi. Cao Cao mengumpulkan puluhan ribuan pasukan, termasuk pasukan pemberontak sorban kuning. Pada tahun 200, seorang penguasa wilayah utara bernama Yuan Shao memimpin pasukan untuk menyerang Sungchang. Nama pasukan Cao Cao berhasil mengalahkannya. Ketika mereka menyerang pasukan Yuan Shao menjelang tahun 207, Cao Cao menguasai wilayah utara Sungai Yangtze. Akhir dari dinasti Han yaitu ketika setelah Cao mengalami kekalahan dalam pertempuran Cibi di Sungai Yangtze pada tahun 208 Masehi. Tiongkok terbagi menjadi 3 wilayah, kekuasaan Cao Cao di utara, Sun Jiang di selatan, dan Liu Bei di barat. Cao Cao meninggal pada Maret 220 Masehi. Pada bulan Desember, putranya Cao Pi memaksa Kaisar Xian menyerahkan tahta kepadanya dan menjadi kaisar yang kemudian dikenal dengan nama Anumerta Kaisar, Kaisar Wen dari Wei. Peristiwa ini secara resmi mengakhiri riwayat dinasti Han dan memulai konflik panjang antar 3 negara, Cao Wei, Dongwu, dan Shu Han. Sekian yang saya bisa sampaikan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.